Halo semua, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan coba untuk sharing atau berbagi bagaimana pendapat saya, atau bisa dikatakan adalah yaitu memberikan gambaran ya terkait topik yang mau saya bahas. Dan banyak banget yang teman-teman tanyakan kepada saya terkait mana sih lebih baik membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah dari nol. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran ya, apa kelebihan dan kekurangan dari antara dua itu, antara beli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah dari nol. Oke, simpelnya seperti ini. Kalau kita membeli rumah yang sudah jadi, kelebihannya adalah kita udah terima beres. Jadi rumah itu sudah jadi hingga finishing, kita tinggal tempati ya. Ada beberapa developer ya atau pengembang rumah yang sudah menjual langsung furniturnya juga. Wah, itu lebih praktis lagi. Jadi kita tinggal siapkan uang untuk membayar properti itu atau rumah itu, ya kita tinggal siap huni. Jadi seperti itu. Ada yang beberapa juga memang kondisinya tidak termasuk furniture ya, tapi pada intinya adalah ketika kita membeli rumah yang sudah jadi, itu lebih praktis. Jadi seperti itu, lebih praktis dan tidak perlu lagi memikirkan bagian-bagian teknis ya. Yang difikirkan adalah dari segi kesiapan uangnya itu. Jadi seperti itu aja. Tapi kalau misalnya kita membangun rumah dari nol, perlu banyak yang kita perhitungkan, perlu banyak yang kita persiapkan. Kalau kita membangun rumah dari nol, tentu kita harus sudah siap dulu lahannya guys. Kita harus sudah siap lahannya. Kalau misalnya belum, kita cari lahannya itu dulu, kita beli lahan itu atau tanah itu, baru kita bisa membangun rumah gitu. Tapi memang kelebihannya ketika kita membangun rumah dari nol adalah kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita, baik itu dari segi desain, ruangan, dan lain-lain. Kalau misalnya kita membeli rumah yang sudah jadi, kita nggak bisa request apa yang kita inginkan. Mungkin beberapa developer ya bisa memberikan option, misalnya contoh interiornya atau furniturnya seperti apa diinginkan, masih bisa. Tapi itu tidak semua developer atau tidak semua pengembang yang bisa memberikan pilihan atau option sesuai request kita atau buyer. Jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pingin sesuai keinginan kalian, ya membangun rumah dari nol dari awal. Tapi perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan juga tanahnya harus sudah ada. Jadi seperti itu. Dari segi itu kelemahan dan kelebihannya ya, kekurangan dan kelebihannya gitu. Kalau misalnya kita membangun rumah, kita harus mencari lahan dulu. Nah ini kalau lahan kan kita menyesuaikan budget ya. Kembali lagi untuk topik ini ya, mana sih lebih baik membeli rumah atau membangun rumah dari nol, itu tergantung kondisi teman-teman. Jadi setiap orang kondisinya beda-beda, baik dari segi kondisi finansial orang, kondisi keadaan keluarganya, atau kondisi dari pekerjaannya mereka, karena itu ngaruh juga loh. Kalau misalnya kondisi orangnya beda-beda, pasti pilihannya juga beda-beda ya. Tapi ini, dalam hal ini saya hanya memberikan gambaran saja, kurang lebihnya seperti itu untuk umumnya ya, pada umumnya aja. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita membangun rumah ya, kita bisa menggunakan metode membangun bertahap jikalau kondisi keuangan belum mencukupi 100% ya untuk digunakan membangun ya. Dalam arti kita baru punya uang 50% untuk membangun. Let's say lahan sudah ada, tanah sudah ada, kita masih punya sisa uang, bisa dikatakan setelah beli tanah itu 50%-nya. Jadi kita membangun bisa bertahap. Nah itu ada pilihannya juga. Biasanya kalau misalnya saya selaku kontraktor itu memberikan option ke klien saya, jadi membangunnya bisa bertahap.
pembangunannya bisa bertahap sehingga klien tuh lebih ringan gitu. Jadi misalnya tahap pembangunan fondasi dulu segala macam, terus habis itu struktur, baru sampai finishing nanti, dan itu bisa bertahap, berjangka segala macam. Jadi pembayarannya juga per termin lebih ringan, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita membeli rumah yang sudah jadi juga bisa. Kalau misalnya mau dicicil juga bisa ya, KPR segala macam. Kalau misalnya memiliki uang yang cukup dibayar cash juga bisa. Jadi ada plus minusnya lah di antara dua itu. Jadi teman-teman, sekarang mungkin saya bisa memberikan gambaran secara umum aja, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung kondisi teman-teman ya, disesuaikan. Yang penting jangan dijadikan itu beban ya, jangan dijadikan beban, enjoy aja. Jadi kalau misalnya entah teman-teman mau milih beli rumah langsung yang sudah jadi atau mau membangun dari nol, yang penting enjoy aja. Ada banyak option-option yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membeli rumah, itu disesuaikan juga budgetnya. Biasanya cenderung akan nilai harganya itu lebih tinggi biasanya ya. Kalau misalnya kita membangun rumah dari nol, kita bisa menyesuaikan budget teman-teman. Nah, itu ada video saya di konten saya sebelumnya, itu saya berbagi tips bagaimana sih cara menghemat ketika kita membangun. Nah, itu ada. Nah, ketika kita membangun dari nol itu kita bisa menyesuaikan budget kita bisa menyesuaikan selera kita terhadap desain yang kita inginkan, kamarnya seperti apa, warnanya seperti apa, bebas lah, karena kita membuat bangunan kita itu dari nol. Apalagi kita meng-hire arsitek atau kontraktor, kita bisa konsultasi dengan pihak mereka. Jadi benar-benar lebih puas sih biasanya secara umum. Jadi seperti itu, lebih puas biasanya secara umum. Itu kurang lebih seperti itu plus minusnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki dana yang cukup dan lebih ya gitu, kalian yang tahu. Kalau misalnya mau beli rumah yang udah jadi juga oke, dan kalian tidak begitu meribetkan ya bahasanya, meribetkan apa desainnya seperti apa, yang penting nyaman, lokasi strategis segala macam. Let's say kita katakan nggak mikirin lagi masalah uang ya, kalian bisa beli rumah yang sudah jadi, lebih praktis. Bahkan di klaster atau di perumahan gitu, kalian lebih praktis dan kalian tinggal siap huni aja. Jadi seperti itu, lebih simpel. Kalau kalian misalnya tipe orang yang dengan kondisi finansialnya kalian cukup dan kalian mau praktis, ya langsung aja cari lokasi yang strategis, properti yang strategis, dan dengan developer yang baik, ya langsung beli aja. Nah, itu tergantung kondisi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya saya pribadi sih, ya karena mungkin karena background saya arsitek dan saya kontraktor, kalau untuk rumah pribadi, saya lebih cenderung ke membangun rumah sendiri dari nol. Karena saya ingin mendesain rumah saya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena kebutuhan dan keinginan kan kita yang tahu. Jadi seperti itu, apa material yang kita pakai, bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Nah, mungkin karena kebetulan saya backgroundnya di arsitek dan saya memilih membangun rumah sendiri. Jadi seperti itu. Tapi apakah saya tidak tertarik untuk membeli rumah yang sudah jadi? Enggak juga, saya juga tertarik. Jadi seperti itu. Ada beberapa momen yang memang mungkin hanya untuk investasi, kita beli properti, kita sewakan, jadi menjadi passive income ya teman-teman, tidak untuk ditinggalkan untuk pribadi, tapi kita beli propertinya itu untuk diinvestasikan, kita sewakan segala macam. Intinya bisa memberikan income juga properti kita, entah itu capital gain yang pasti harga properti akan selalu naik setiap tahun, dan kita bisa sewakan untuk menciptakan cash flow per bulan atau per tahun. Jadi seperti itu, tergantung teman-teman. Jadi tergantung kondisi teman-teman, tergantung bagaimana gininya, pilihan teman-teman ya. Setidaknya saya ingin berbagi bagaimana gambaran secara
secara garis besar. Jadi banyak banget yang teman-teman yang menanyakan lebih baik beli rumah atau membangun rumah ya. Nah, itu harus kalian pikirkan baik-baik. Kalau membeli rumah itu seperti apa, plus minusnya atau kelebihan atau kekurangannya. Dan kalau misalnya kita membangun rumah dari nol, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Jadi teman-teman harus tahu. Semoga pada konten ini bisa membuka pikiran teman-teman ya dari apa yang saya bagikan sekarang. Jadi teman-teman yang mau menikah atau yang sudah menikah, yang belum memiliki rumah pribadi ataupun properti dari hasil sendiri, semoga segera tercapai dan itu harus dipersiapkan ya. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak mau mempersiapkan itu juga nggak apa-apa, itu kan pilihan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung ditanyakan saja. Pembahasan apalagi yang bisa saya bahas, yang bisa saya bagikan, sharing tips-tips apalagi terkait konstruksi, pembangunan, desain, dan properti, apapun itulah. Sebisanya nanti saya akan sharing, berbagi ke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, agar teman-teman ada gambaran secara umum yang masih bingung antara memilih membangun rumah dari nol atau membeli rumah yang sudah jadi. Ya, disesuaikan dengan kondisinya, baik itu kondisi apapun ya, termasuk kondisi finansial. Itu penting sekali, jangan sampai itu dijadikan beban ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga biar bisa bijak untuk memilih, memutuskan mau membangun rumah dari nol atau membeli rumah yang sudah jadi. Nah, seperti itu. Semoga tips dan gambaran secara umum yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan have a nice day. Thank you.